Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi praktikum Sistem Informasi Akuntansi mengenai kasus 4 tentang siklus penjualan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Rizky Ridwan, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi, kelas AK 5D. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Jadi proses bermula dari staf administrasi bagian penjualan yang sebelumnya telah menerima pesanan penjualan dari pelanggan. Maka selanjutnya staf administrasi bagian penjualan akan mencetak pesanan penjualan, dan selanjutnya bagian gudang akan menerima salinan-salinan pesanan penjualan yang dibutuhkan. Setelah dikonfirmasi oleh bagian gudang, maka barang yang akan diminta akan dipersiapkan. Bagian gudang akan mengupdate buku besar persediaan dan mencetak voucher jurnal. Lalu mengirimkan voucher jurnal tersebut ke bagian akuntansi. Maka bagian akuntansi akan menerima faktur dan salinan dokumen dari staf penjualan serta voucher jurnal dari bagian gudang untuk diupdate ke buku besar. Setelah barang disiapkan oleh bagian gudang, lalu barang tersebut akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya, barang akan diserahkan ke kurir berupa bill of lading dan salinan-salinan dokumen yang dibutuhkan. Terakhir, bank akan menerima cek dan slip setoran yang sebelumnya telah diserahkan oleh bagian umum. Oke, selanjutnya adalah di FD level 0. Jadi, proses pertama yaitu proses pemesanan penjualan. Berawal dari staf administrasi bagian penjualan yang mencetak 7 bagian pesanan penjualan yang terdiri dari salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file pesanan penjualan. Masing-masing salinan untuk file pesanan penjualan akan dikirimkan ke beberapa bagian, yaitu yang pertama ke bagian gudang, lalu ke bagian akuntansi, dan yang terakhir akan disimpan oleh staf administrasi bagian penjualan. Kemudian bagian gudang juga akan menerima salinan pengeluaran persediaan dan salinan slip pengepakan. Maka selanjutnya bagian gudang akan menyiapkan barang dan mengupdate file buku persediaan dan mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima satu salinan file pesanan penjualan, maka bagian akuntansi juga akan menerima salinan faktur dan salinan buku besar dari bagian penjualan, serta voucher jurnal dari bagian gudang untuk diupdate ke buku besar.
Selanjutnya, proses pengiriman barang. Setelah bagian pengiriman menerima barang dari bagian gudang berupa salinan pengeluaran persediaan dan slip pengapakan, kemudian staf administrasi bagian pengiriman akan mencetak 2 salinan bill of lading. Jadi, 2 salinan bill of lading tersebut akan dikirimkan ke kurir beserta barang yang akan dikirim. Kemudian, staf administrasi bagian pengiriman juga akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan kepada bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Terakhir adalah sistem penerimaan kas. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran yang nantinya sekretaris bagian umum akan langsung membuat 2 slip setoran. Lalu sekretaris bagian umum akan mengirimkan cek dan 1 slip setoran kepada bank. Lalu slip pemberitahuan pembayaran dan 1 slip setoran akan dikirim ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Setelah bagian akuntansi menerima slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran, lalu bagian akuntansi akan mengupdate jurnal penerimaan kas serta mencetak voucher jurnal. Terakhir, bank akan mengembalikan slip setoran kepada bagian akuntansi sebagai bukti setoran. Selanjutnya adalah di FD level 1. Pertama, tenaga penjual akan mencatat pesanan penjualan, lalu menyerahkan pesanan penjualan tersebut kepada staf administrasi bagian penjualan. Yang lalu, staf administrasi penjualan akan mencetak pesanan penjualan. Selanjutnya, pesanan akan dikonfirmasi ke bagian gudang dengan salinan-salinan dokumen yang dibutuhkan. Lalu bagian gudang akan menyerahkan barang berupa salinan-salinan dokumen. Lalu barang berupa salinan-salinan dokumen tadi akan dikirim ke bagian pengiriman. Selanjutnya adalah di FD level 2. Setelah barang dikirim oleh bagian gudang berupa salinan-salinan dokumen, lalu barang dan salinan-salinan dokumen yang diperlukan tersebut akan diterima oleh bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan mencetak bill of lading yang selanjutnya akan dikirim oleh kurir. Selanjutnya adalah di FD level 3, di mana di FD level 3 adalah sistem penerimaan kas. Pertama, sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Yang selanjutnya, sekretaris bagian umum akan mencetak slip
setoran. Lalu akan menyerahkan cek berupa slip setoran tersebut kepada bank. Selanjutnya adalah flowchart atau bagan alir. Pertama, dari departemen penjualan. Departemen penjualan akan menerima pesanan pelanggan, lalu mencatat dan mencetak pesanan pelanggan. Departemen penjualan mencetak 7 bagian pesanan penjualan. Jadi terdapat 7 bagian pesanan penjualan. Yang pertama yaitu pengeluaran persediaan, slip pengepakan, faktur, buku besar, dan 3 salinan pesanan penjualan. Di mana departemen penjualan akan menyimpan 1 salinan pesanan penjualan. Salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan 1 salinan pesanan penjualan akan dikirimkan ke bagian gudang. Dan salinan faktur, buku besar, dan 1 salinan pesan penjualan akan dikirimkan ke departemen akuntansi. Setelah salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan 1 salinan pesanan penjualan dikirimkan ke bagian gudang, lalu bagian gudang akan menyiapkan barang dan menyimpan salinan pesanan penjualan. Lalu bagian gudang akan mengupdate buku persediaan, lalu mencetak voucher jurnal yang nanti akan dikirimkan ke departemen akuntansi. Selanjutnya, bagian gudang akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, beserta barang ke departemen pengiriman. Lalu departemen pengiriman akan mengupdate file daftar pengiriman dan membuat bill of lading, membuat 2 salinan bill of lading, lalu mengisi secara manual bill of lading, yang nantinya bill of lading tersebut akan dikirimkan ke kurir beserta salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang yang akan dikirim ke kurir juga. Setelah departemen akuntansi menerima salinan-salinan, yaitu salinan faktur, buku besar, dan satu salinan pesanan penjualan dari departemen penjualan, maka selanjutnya departemen akuntansi akan mengupdate jurnal penjualan dan menyimpan salinan-salinan tersebut ke file sementara hingga menunggu kurir mengirim salinan pengeluaran persediaan kepada departemen akuntansi. Setelah salinan pengeluaran
persediaan tersebut diterima oleh Departemen Akuntansi, lalu bagian penagihan akan menambahkan harga pada file komputer penetapan harga dan menagih pelanggan. Lalu Departemen Akuntansi akan mencetak voucher jurnal dan voucher jurnal yang telah dikirimkan oleh Departemen Penjualan dan mengupdate-nya ke buku besar. Selanjutnya, Departemen Umum akan menerima surat dan membuka surat tersebut. Surat tersebut berisikan cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Lalu, Sekretaris Bagian Umum akan membuat 2 slip setoran yang masing-masing slip setoran tersebut akan dikirimkan kepada bank dan akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan menerima slip pemberitahuan pembayaran berupa slip setoran dan mengupdate jurnal penerimaan kas, lalu mencetak voucher jurnal dan mengupdate ke buku besar. Setelah bank menerima slip setoran beserta cek pelanggan, lalu bank akan mengembalikan slip setoran kepada bagian akuntansi sebagai bukti setoran, yang nanti akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan oleh bagian akuntansi. Ini merupakan slip setoran yang diterima oleh Departemen Akuntansi dari bank. Sehingga Departemen Akuntansi akan menyimpan 2 slip setoran yang seperti saya sudah katakan akan direkonsiliasi. Oke, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.